warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosen ya sama suara saya yang cetar ini. Ketemu lagi di Gusti Yeni Fam Trip. Kali ini saya akan membahas tentang first trip pertama kali kami ke Jepang. Keluarga kami berempat ke Jepang. Jadi itu bener-bener kami pengalaman pertama kali ke luar negeri ya, ke Jepang itu langsung ke Jepang. Di saat anak saya yang nomor 2 itu umur 3,5 tahunan. Yang nomor 1 itu berarti sekitar 6 tahunan. Nah, pertama itu waktu itu kita belum semahir cari tiket ya. Jadi waktu itu kita beli tiketnya masih ketengan, tapi emang ada promo Garuda. Jadi Jakarta Tokyo kita beli tiket terpisah Jakarta Tokyo. Terus pulangnya itu Tokyo Jakarta kami berangkat pakai Garuda, pulangnya kami pakai Philippine Airlines. Waktu itu masih ada promo karena memang kami itu sengaja setiap pergi itu cari transit di negara lain yang lama supaya kita bisa mampir explore minim city tour lah di negara tersebut. Karena pertama kali kami ke luar negeri, jadi sekaligus di Jepang sekalian ke Manila. Jadi kami itu sering ambil transitnya itu lama. Waktu itu kita pulang itu dari Tokyo itu udah malam, tengah malam, hampir pagi jam 2-an gitu. Terus ke Manila sampai Manila itu pagi-pagi subuh. Jadi kami istirahat, cuci muka, terus city tour. Karena perjalanan kami balik ke Jakarta dari Manila itu penerbangan malam. Jadi kan lumayan dari pagi sampai seharian keliling Manila. Toh Manila biayanya itu nggak mahal. Dia kayak Jakarta lah. Jadi kita bisa sewa taksi. Nah, terus waktu itu kita PP, pokoknya pertama kali kami ngetrip itu habisnya dengan rute Tokyo, Kyoto, Osaka. Rutenya itu pakai JR Pass yang 7 hari. Itu habisnya per orang 15 jutaan. Habis itu kita trip yang berikutnya, yang kedua, ketiga ke Jepang itu habisnya 8 jutaan karena kita udah dapet tiket. Ya udah bisa lah ya berburu tiket promo. Terus waktu itu selain kita memaksimalkan transit, kita juga memaksimalkan waktu check out dan check in. Karena di luar negeri beberapa negara itu waktu check innya itu sore loh, jam 5 sore. Sedangkan misal kami datang pagi itu kan rugi waktu tuh, dan kalau rugi waktu dan capek kan untuk geret-geret koper, kita maksimalin namanya penitipan koper. Nah, di Jepang itu banyak banget penitipan koper, bahkan di tempat-tempat wisata banyak. Jadi waktu pertama kali ke Jepang itu begitu landing kita aktifin tiket untuk di wilayah Tokyo-nya. Kemudian karena penginapan pertama kali kami di Jepang itu di apartemen, itu tempatnya strategis di Tokyo, itu di depan mall Tokyo. Itu kami titip kopernya di mall itu. Jadi penitipan koper itu sangat bermanfaat bagi kami. Jadi pertama itu mesti kami cari di Google itu lokasi penitipan koper. Misalkan nih waktu itu waktu kemarin di Osaka itu, karena landing di Osaka kita ke Rinkyu dulu. Terus kita nitipin koper di stasiun Rinkyu itu, terus kita bisa jalan-jalan explore di Rinkyu. Terus pulangnya waktu jam pulang hari terakhir, biasanya sih kami terbang itu biasanya sih malam ya. Itu pagi itu kami mesti check out pagi-pagi, memaksimalkan waktu untuk explore di suatu negara biar nggak rugi ya. Masa kita jauh-jauh ke negara orang, masa cuma numpang tidur doang, kan sangat sayang kan kalau saya pribadi ya. Jadi pagi itu kita check out, terus kita titipin koper di stasiun besar. Jadi di mana stasiun itu
setelah kita titip koper, kita keliling-keliling, nanti kita balik ke stasiun itu lagi untuk melanjutkan destinasi berikutnya gitu. Terus misal itu kalau kita landing dan pulang ya. Terus kalau trip di pindah-pindah kota, misal nih dari Tokyo kita mau ke Osaka, nah itu juga sama, kita check out pagi, terus kira-kira destinasi mana yang belum kita datengin, sambil kalau dari Tokyo ke Osaka kita naik JR Pass ya waktu itu, karena pertama kali ke Jepang itu kami pakainya JR Pass buat ke Tokyo, Kyoto, Osaka. Nah, terus kalau di Tokyo sendiri itu kami pakai tiket metro lokal karena untuk keliling Tokyo, di kota Tokyo. Terus kalau pas di Osaka itu kami pakai Osaka Amazing Pass 3 hari ya. Jadi waktu pertama kali itu tiket kami JR Pass 7 hari, terus Osaka 3 hari, terus tiket lokal Tokyo. Karena apa? Begitu landing kami nggak langsung ke Osaka, kami explore Tokyo dulu. Jadi kami beli tiket metro kan lebih hemat, jangan diaktifin dulu JR Pass-nya. Jadi misal nih kita pergi rata-rata kan 10-11 hari. Terus kalau ada yang tanya juga ya, Mbak, emang anak-anak nggak sekolah, emang suami nggak kerja gitu. Jadi kami itu selalu seringnya itu ambil penerbangan, misal nih Jumat tengah malam, kan suami bisa kerja hari Jumat. Terus kita berangkatkan Jumat malam, Sabtu pagi udah nyampe di negara orang kan. Jadi kita nemu Sabtu Minggu kan nggak dipotong cuti dong. Kalau suami itu hanya cuti, ya dipotong cuti 5 hari kerja kan, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti pulang itu saya seringnya ambilnya di Sabtu Minggu, jadi kan lumayan. Apalagi kalau tengah-tengah minggu itu ada tanggal merah, kan cutinya sebentar, kita bisa perginya lama tuh. Terus itu kembali tadi ya, kita lokal Tokyo, kita pakai tiket lokal metro, kemudian baru pengaktifan JR Pass 7 hari. Itu benar-benar saya harus bisa maksimalin 7 hari ke destinasi di luar kota gitu loh. Karena kalau kita beli tiket ketengan itu mahal sekali. Tiket lokal sama tiket ketengan yang keluar kota itu mahal, seperti kita ke Jakarta, Bali gitu. Itu mahal. Jadi JR Pass 7 hari itu benar-benar harus bisa maksimal. Kalau saya ya, maksimal. Jadi mulai saya aktifin di hari pertama itu waktu itu saya pakai di Nikko, kemudian ke Osaka, ke Kyoto. Nah, hari terakhir itu karena penerbangan saya itu dari Tokyo, itu terakhir itu saya di Osaka. Benar-benar itu hari terakhir maksimal jam 12 saya harus sudah jam 12 malam harus sudah sampai Tokyo, karena kan berlaku JR Pass-nya terakhir di hari itu. Jadi benar-benar kita maksimalin ya. Pagi dari Osaka pagi kita check out, titip koper, kita explore sampai malam kita langsung ke stasiun utama menuju bandara Tokyo. Nah, itu pakai JR Pass. Jadi kebetulan kami terbang itu jam 2 pagi gitu. Jadi benar-benar kita maksimalin yang namanya kartu pas transportasi tersebut ya. Terus selama di Osaka itu Osaka 3 hari itu kita dapat banyak banget, dari kebun binatang di Osaka, kemudian museum, terus kapal Dotonbori, Giant Ferris Wheel, terus kapal Santa Maria Pirate, itu banyak banget. Selama 3 hari itu kita explore Osaka dan maksimalin. Baru ke Kyoto juga. Kyoto sih nggak begitu ini banget sih, karena lebih asik itu kotanya di Osaka sih, banyak yang anak-anak suka. Terus waktu itu karena pengalaman pertama anak-anak pergi dan cuacanya itu musim dingin, musim gugur di sana kan dingin banget, anginnya itu ya Allah, kaget akhirnya. Sebenarnya kita udah prepare long john dari Indonesia, udah prepare long john dan segala macem.
ternyata masih kaget lah, kondisi tubuh kita ternyata masih kedinginan. Akhirnya kita beli jaket lagi buat anak-anak. Terus ternyata dingin itu kan si Ici sempat mimisan tuh, itu malah sembuhnya dikasih beli es krim, dikasih es krim malah sembuh. Dia makan es krim malah sembuh loh. Terus nah itu yang pertama ya, pengalaman pertama kali kami itu. Jadi pertama outfit kita harus benar-benar komplit di musim dingin, karena stamina ya, berpengaruh di stamina. Terus anak-anak kaget karena di rumah kan jarang banget dia jalan kaki jauh. Itu kita harus jalan kaki terus sampai malam. Jadi kita keluar itu biasanya pagi jam 8 jam 9, terus pulang ke apartemen itu malam. Itu tapi dengan kayak gitu mereka jadi gini sih, sampai Ici gitu bilang gini, enak banget ya orang Jepang yang punya mobil, nggak capek gitu. Jadi mereka itu akhirnya menghargai, oh kita itu harus bersyukur gitu loh di Indonesia. Kamu nggak perlu repot-repot kayak orang Jepang kemana-mana naik transportasi umum, kehujanan, kepanasan gitu kan. Jadi kita emang udah mengalami yang namanya pulang kehujanan, terus kedinginan, basah semua, itu udah deh. Tapi anak-anak sih nggak rewel gitu loh, karena itu pengalaman dan mereka untuk memotivasi mereka juga, karena ayo kan kita di negara orang gitu, nanti kalau kalian bagus maksudnya nggak rewel, nanti udah beliin mainan kayak gitu sih. Gitu cara mengatasi anak-anak yang kadang mogok. Kalau kadang mogok udah capek, ya udah kita istirahat pinggir. Terus mereka kan suka es krim ya, jadi kita beli es krim, atau ketemu minimarket ya udah kita belanja aja sukanya mereka. Biasanya mereka itu suka susu sama roti gitu. Terus untuk makanan waktu itu awal-awal itu kami beli telur mentah di sana, terus roti tawar di sana, susu di sana, jadi dimasak di apartemen. Terus kalau nasi itu di minimarketnya juga jual nasi onigiri, nasinya doang juga ada gitu. Jadi kalau untuk makanan sih nggak begitu ini di Jepang. Asal kita masak, bikin telur sendiri itu sih nggak masalah. Ini itinerary kami. Nah, yang spesial di trip kali ini itu paling tempatnya Disneyland, Hakone, Nikko. Itu kan tidak banyak yang orang datangi juga. Terus di Osaka yang memaksimalkan Osaka Amazing Pass. Hakone ini tempatnya bagus banget. Dia ada Hakone Pass-nya selama 2 hari. Itu komplit dari paket naik keretanya, naik gunung, naik gondola, naik kapal. Kalau ini Nikko itu semacam desa onsen di Jepang. Ini adalah jalur kereta di Jepang. Ini menggunakan Google Map. Jadi jalur di sana itu ada kode warnanya ini. Warna ungu Hanzo Moonlight, ada warna orange Ginza. Itu setiap warna jalur itu kalau dilihat di peta itu ada jalur-jalur keretanya, terutama di peta di stasiun ya. Nah, ini kami menggunakan Google Map. Ini contohnya dari Tokyo Station ya, Tokyo Station ke Tokyo Skytree atau ke Ueno deh, Ueno Park. Ini jalur kereta. Nah, nih. Oh, ini jalur kereta. Warnanya hijau. Nanti di stasiun itu kita tinggal ngikutin aja jalur warnanya. Ini tinggal ikutin warna sama platformnya. Ini platform 2. Oh ya, ini diperhatikan juga
jalur berangkat dan pulang itu karena stasiun di bawah tanah, itu tidak seperti di sini ya, tinggal lompat ke kanan atau kiri. Itu butuh waktu, naik eskalator dulu, pindah jalur dulu. Nah, itu butuh waktu bisa 10 menitan. Belum lagi kalau kesasar. Ini jalur-jalurnya, jalur warna. Atau ini misal nih naik Yamanote Line, ini warna hijau, ini waktunya nih. Nanti berhenti di Okachimachi Station, jalan kaki ke Ueno Park. Nih, jalan kakinya arah mana? Bisa kita lihat di sini. Kalau udah sampai, kita tinggal ngikuti jalurnya ini. Ya, tinggal ngikuti jalannya. Di Ueno ini ada apa aja? Ueno ini stasiun besar dan dia strategis kemana-mana. Depannya Ueno Station ini ada pasar, dimana banyak barang murah juga, buat banyak yang jual makanan juga. Terus kalau kita pengen melihat nih, misalkan Skytree Tokyo menuju Ueno. Nih melihat 3D streetnya. Ini jalannya seperti ini. Jadi kadang sebelum berangkat kita pelajari dulu, kita lihat dulu, oh kondisinya di lapangan seperti ini jalanannya. Terus misalkan ini Tokyo Skytree itu seperti apa sih? Ini, oh dia ternyata dekat dengan Sumida River. Ini berdekatan ini. Tempat-tempat yang berdekatan. Street view-nya di jalannya seperti ini. Ini di dalamnya. Jadi dia mall menyatu dengan stasiun di bawahnya, bawah tanah. Jadi misal sebelum berangkat bisa kita lihat di sini, oh nanti bangunannya seperti ini yang akan kita lewati, di jalurnya mana saja itu bisa. Ini toko Sky